Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 753. Penjarahan, jabat tangan. Di alam semesta ini, tidak ada upacara jabat tangan. Dia telah melihat etiket seperti ini di Bima Sakti sejauh ini. Saat ini, Senki sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Tersenyum kecil, dan hendak menarik kembali tangannya. Tapi Arya sudah memegang tangan Senki. Halo. Xiao Bai juga pergi mengocoknya. Senki berkedip dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Gadis, apakah kamu tahu Bima Sakti?" Mendengar perkataan Ye Guan, Senki langsung terpana. "Tuan, apakah Anda tahu tentang Bima Sakti?" Ye Guan mengangguk. Senki tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Apakah Anda juga seorang penjelajah waktu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak, aku baru saja pergi ke Bima Sakti." Dewa itu berbisik, "Begitu, apa yang terjadi di sana sekarang?" Ye Guan berbicara tentang Bima Sakti saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Senki menghela nafas pelan. Ternyata sudah lama berlalu. "Ye Guan Dao, apakah kamu berhasil melewati waktu?" Senki mengangguk. "Ya." Ye Guan berkedip, "Kamu tidak mati." Mendengar perkataan Ye Guan, Senki yang awalnya sedikit sedih tiba-tiba tertawa. "Tuan muda Ye, kamu tahu cara melakukan perjalanan waktu." Ye Guan tertawa. "Nona Senki, apakah kamu tahu bagaimana kamu sampai di sini?" Senki menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya disambar petir dan kemudian datang ke sini." "Kamu Guan?" Senki berkata dengan lembut. "Awalnya, saya cukup senang. Tapi kemudian saya menemukan bahwa tempat ini jauh lebih kejam daripada tempat kita. Di sini, Anda dapat membunuh orang jika Anda tidak menyukainya." "Ye Guan Dao, kamu ingin kembali?" Senki mengangguk dan berkata dengan lembut. "Saya ingin kembali dan melihat-lihat." Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar aula. Ekspresi King Dai tiba-tiba berubah. Segera, seorang pria parubaya masuk perlahan. Pria parubaya itu mengenakan jubah Cina besar, dengan selendang rambut panjang, tangan di belakang punggung, dan dia memiliki aura ketenangan dan kewibawaan yang kuat. King Dai berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Kota Zhao." Penguasa kota kuno Dao, Ye Guan memandang pria parubaya itu dan tidak berkata apa-apa. Arya menjilat manisan Hao dan tidak berkata apa-apa. Tuan Kota Zhao melirik King Dai, dan kemudian matanya tertuju pada Ye Guan. "Apakah kamu itu Ye Guan?" Ye Guan sedikit terkejut. "Kamu kenal aku?" Tuan Kota Zhao terkekeh. "Saya mendengar bahwa dunia luar sekarang menjadi milik peradaban Guangxuan." Ye Guan mengangguk. "Tentu saja." Tuan Kota Zhao tersenyum dan kemudian berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Kamu melirik Senki di samping. Saya mendengar dari Nona King Dai bahwa ada catatan Senyi yang dapat membawa Nona Senki bersamamu." Tuan Kota Zhao menatap Ye Guan. "Itu dia." Ye Guan membuka telapak tangannya, dan catatan Senyi muncul di tangannya. "Aku baru saja menyimpannya di sini." Tuan Kota Zhao tertawa. Dalam keadaan normal, hal itu mungkin terjadi, tetapi tidak sekarang. Ye Guan bingung. "Kenapa?" Tuan Kota Zhao tersenyum dan berkata, "Karena menurutku kamu tidak bahagia." "Oke." Ye Guan menoleh untuk melihat Arya. "Arya, pukul dia sampai mati." Arya menyerang ke depan dan meninju. Tuan Kota Zhao sedikit menyipitkan matanya dan meninju juga. "Bersikaplah tangguh." Ledakan, begitu kedua tinju bersentuhan.
kekuatan mengerikan meledak dari lapangan. Dalam sekejap, seluruh aula berubah menjadi bubuk. Tuan Kota Zhao segera mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Tapi Arya bahkan tidak mundur selangkah pun. Wajah Tuan Kota Zhao yang terhenti langsung menjadi serius. Dia menatap Arya, terkejut di dalam hatinya karena kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan. Saat ini, Ye Guan menoleh untuk melihat Shen Qi di sampingnya. Sekarang, kamu bebas. Shen Qi berkedip. Terima kasih, bebas. Di kejauhan, Tuan Kota Zhao tiba-tiba tertawa. Kamu benar-benar tidak menganggap serius aku dan peradaban hutan. Ye Guan menatap Tuan Kota Zhao dengan ringan. Apakah aku perlu menganggapmu serius? Senyuman di wajah Tuan Kota Zhao berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Tetapi pada saat ini, Arya langsung meninjunya. Dengan pukulan Arya, seluruh kota Daogu mulai runtuh seperti gempa besar. Menghadapi pukulan mengerikan Arya, Tuan Kota Zhao tidak berani gegabah. Dia maju selangkah, membalikkan tangan kanannya, dan pilar api tiba-tiba menyembur dari telapak tangannya. Saat ini, tinju Arya tiba. Ledakan, sinar api langsung hancur oleh pukulan Arya. Di saat yang sama, Tuan Kota Zhao mundur dengan panik. Melihat pemandangan ini, King Dai yang berada tidak jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Arya, dan terkejut di dalam hatinya. Tuan Kota Zhao berada di tingkat keilahian ke-90. Tetapi dia tidak bisa melewati gadis kecil ini. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Setelah Arya memukul mundur Tuan Kota Zhao dengan satu pukulan, dia kemudian mengedipkan mata ke arah Xiao Bai. Xiao Bai segera mengerti, dan segera tubuhnya bergetar. Dia naik ke udara, dan kemudian melambaikan cakar kecilnya. Segera, seluruh bumi mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin pembuluh darah leluhur tiba-tiba keluar dari bumi. Pembuluh darah leluhur ini semuanya dikumpulkan oleh Xiao Bai. Tidak hanya itu, ada juga beberapa benda dewa di kota yang terbang keluar kota dan berlari menuju Xiao Bai. Menjarah, melihat pemandangan ini, King Dai dan King Zi tercengang. Kedua wanita itu memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, bukan ini maksudku. Dia benar-benar belum memikirkan level ini. Ini sepenuhnya yang dimaksud Xiao Bai dan Arya. Brengsek, mulai menjarah sekarang, meski sangat bandit, saya menyukainya. Haha, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Ketika Tuan Kota Zhao di kejauhan melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Hentikan dia dengan cepat. Saat suara itu jatuh, ada banyak aura kuat di kota yang langsung menuju Xiao Bai. Ye Guan melompat langsung ke udara dan datang ke sisi Xiao Bai. Dia mengayunkan pedang King Xuan dengan keras. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang dekat dengan Xiao Bai langsung diusir kembali olehnya. Bahkan tanpa pedang King Xuan, Ye Guan tidak terkalahkan jika keilahiannya kurang dari 90%. Setelah menyaksikan teror Ye Guan, orang-orang kuat di kota itu segera tidak berani bergerak maju. Mereka hanya bisa menyaksikan Xiao Bai dengan panik menjarah benda-benda suci dan pembuluh darah leluhur di kota. Hati mereka berdarah. Di kejauhan, wajah Tuan Kota Zhao sangat jelek. Dalam waktu singkat, lelaki kecil itu telah menjarah kota kuno itu. Arya memandang Tuan Kota Zhao dengan ringan dan berkata, aku paling menyukaimu yang menolak minum sebagai hukuman saat bersulang. Saat dia berbicara, dia perlahan mengeluarkan manisan hao lainnya dan mulai menjilatnya perlahan. Tuan Kota Zhao menatap Arya. Kamu adalah monster. Arya berkata dengan lembut, oh, Tuan Kota Zhao. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Kota Zhao hampir marah sampai mati oleh nada ringan Arya.
Ini karena dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Pada saat ini, Xiao Bai di langit tiba-tiba berhenti, dan pada saat ini, dia dikelilingi oleh ribuan benda dewa. Xiao Bai sedikit bingung, karena ada beberapa fetish yang sebenarnya tidak dia inginkan. Ye Guan jelas menyadari hal ini, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu tidak puas dengan beberapa benda suci? Xiao Bai mengangguk. Ye Guan berkata dengan cepat, jika kamu tidak mengambilnya, itu akan sia-sia. Aku akan mengambilnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan semua benda suci di lapangan. Meskipun dia sangat kaya sekarang, siapa yang mengira dia punya terlalu banyak uang? Meskipun para pemula meremehkan fetish ini, sebenarnya fetish tersebut memiliki level yang tinggi dan bernilai banyak uang. Melihat pemandangan ini, Kingzi di bawah menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sekarang tahu mengapa Tuan Ye begitu murah hati. Orang terkaya di alam semesta adalah milik keluarganya. Qin Guan sendiri adalah wanita terkaya di alam semesta. Dan inilah ibunya, satu-satunya yang bisa mengendalikan kekayaan Qin Guan. Faktanya, untuk saat ini, dia hanyalah Xiao Bai. Tetapi Xiao Bai juga berasal dari keluarganya. Mereka berada dalam satu kelompok. Di kejauhan, Tuan Kota Zhao tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan saat berikutnya, sebuah patung besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Patung Dewa 90%, saat patung dewa ini muncul, gelombang tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyebar seperti air pasang. Melihat patung tersebut, ekspresi Ye Guan menjadi khusyuk, karena ia menemukan bahwa patung tersebut adalah patung paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Arya, sebaliknya, terlihat acuh tak acuh dan terus menjilat manisan haunya. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao tiba-tiba membungkuk dan menunjuk ke arah Arya. Di belakangnya, patung itu juga membungkuk dan menunjuk ke arah Arya. Ledakan, dalam sekejap, seluruh dunia membentuk pusaran air yang sangat besar. Saat itu, Arya tiba-tiba melompat dan langsung menghantam patung itu. Ledakan, tabrakan Arya langsung menghancurkan jari-jari raksasa itu. Di saat yang sama, patung itu dihempaskan ke tanah oleh Arya dan mundur dengan hebat. Setelah Tuan Kota Zhao berhenti, dia menatap Arya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis kecil di depannya begitu menakutkan, bahkan tidak mendekati kekuatan patungnya. Di kejauhan, Ye Guan juga menghela nafas lega. Meski patungnya kuat, kedua gadis ini jelas lebih kuat. Faktanya, itu normal. Bagaimanapun, Arya bisa menggunakan pedang King Xuan dan menjadi kuat. Pada saat ini, Arya tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba mengalir ke arah Tuan Zhao seperti arus deras. Melihat pemandangan ini, Tuan Kota Zhao tidak berani gegabah. Dia mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan mantra kuno dalam hati. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Tuan Kota Zhao mundur dengan keras. Begitu dia berhenti, patung di depannya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ekspresi Tuan Kota Zhao langsung menjadi ganas. Tapi saat ini, Xiao Bai, yang sedang menonton pertunjukan di kejauhan, sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat. Saat berikutnya, dia melambaikan kaki kecilnya dengan penuh semangat, dan kemudian dengan cepat menepuk bahu Ye Guan. Ye Guan buru-buru berkata, sayang, Xiao Bai mengangguk dengan cepat. Ye Guan segera berkata, ayo pergi, bekerja, Kingzi. Babak 754, kirim kakekmu ke tiang gantungan. Ketika Tuan Kota Zhao melihat arah kepergian Xiao Bai dan Ye Guan,
ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera meraung, "Hentikan mereka." Namun, tidak ada orang di sekitar yang berani naik, karena kekuatan Ye Guan juga sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Tuan Kota Zhao sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghentikannya sendiri. Tuan Kota Zhao tampak galak. "Pergi." Setelah itu, dia langsung menuju area. Namun kekuatannya tidak sekuat area, sehingga ia berhasil dipukul mundur oleh area lagi. Tapi kali ini, Tuan Kota Zhao tidak berhenti, tapi menyerang area dengan putus asa. Melihat pemandangan ini, King Zi dan King Dai saling memandang. Mereka tahu bahwa harta karun yang ditemukan oleh Xiao Bai pasti sangat penting bagi Tuan Zhao. Kedua wanita itu langsung mengejar Xiao Bai dan Ye Guan. Di kejauhan, Xiao Bai membawa Ye Guan dan berlari sepanjang jalan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah istana misterius. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di depan istana. Pria tua itu menatap Ye Guan dan Xiao Bai dengan ekspresi sangat waspada. Xiao Bai menunjuk lelaki tua berjubah hitam itu dengan cakar kecilnya, lalu memindahkannya ke samping. Orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak seorang pun diizinkan mendekati tempat ini tanpa izin dari penguasa kota. Anda..." Xiao Bai langsung mengeluarkan palu api. Ye Guan juga mengeluarkan pedang King Xuan. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah. Lalu dia berkata, "Tolong lakukan sesukamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Dia hanya seorang penjaga gerbang, dan sebenarnya tidak perlu berjuang untuk mendapatkan gaji sekecil itu. Itu sangat tidak berharga, lagi pula itu bukan barangnya. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu pergi, Ye Guan dan Xiao Bai bergegas langsung ke istana, dan di dalam istana, ada gelang emas yang tergantung, dan tanda misterius melayang di sekitar gelang emas itu. Ye Guan memandangi gelang itu dengan rasa ingin tahu, apa ini? Xiao Bai berkedip dan tidak melambaikan cakarnya. Pada saat ini, gelang itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, kekuatan misterius meledak dari gelang itu dan memenuhi area sekitarnya. Ye Guan mengerutkan kening dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun tak lama kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena ia menyadari bahwa hidupnya telah berlalu. Terlebih lagi, hanya dalam beberapa saat, masa hidupnya telah berlalu selama ratusan tahun. Ye Guan terkejut. Saat dia hendak menghunus pedangnya, Xiao Bai tiba-tiba mengeluarkan palu dan membantingnya ke depan. Ledakan, dengan hantaman ini, gelang itu sedikit bergetar, tetapi saat berikutnya, gelang itu meledak dengan kekuatan misterius lagi, dan kekuatan itu lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ye Guan merasa ngeri dan ingin membawa Xiao Bai keluar dari daerah itu. Meskipun umurnya panjang, dia tidak tahan dibuat seperti ini. Tapi saat ini, Xiao Bai tiba-tiba mengambil palu dan membantingnya ke depan lagi. Dengan pukulan ini, nyala api langsung membungkus gelang itu. Potongan itu ditarik kembali dan bergetar hebat, masih menolak. Pada saat ini, hidung Xiao Bai tiba-tiba menarik napas sedikit. Dengan menghirup ini, gelang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian terus melepaskan kekuatan misterius itu. Meskipun Xiao Bai tidak takut, Ye Guan sudah sedikit tak tertahankan karena dia menyadari bahwa dalam waktu sesingkat itu, ribuan tahun telah berlalu dalam hidupnya. Pada saat ini, Xiao Bai juga menyadari hal ini. Dia melambaikan tangannya, dan lingkaran emas melayang tepat di atas kepala Ye Guan, lalu cahaya keemasan turun, sepenuhnya melindunginya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menghela nafas lega.
Tetapi segera wajahnya menjadi gelap lagi karena dia menemukan bahwa cahaya keemasan tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan misterius itu. Ye Guan kaget. Kekuatan macam apa itu? Saat ini, Xiao Bai masih menghisap. Akhirnya gelang itu tidak bisa menahannya lagi, dan akhirnya berhenti total dan memilih untuk menyerah. Masih belum melewati Xiao Bai meraih gelang itu di tangannya, dan kemudian dia tidak tahu di mana dia menerimanya. Ye Guan buru-buru berkata, "Xiao Bai, apa itu tadi?" Xiao Bai berkedip, lalu melambaikan cakar kecilnya. Ye Guan buru-buru berkata, "Tuan Ta, tolong jelaskan." Xiao Ta berkata, dia bilang dia juga tidak tahu. Ye Guan sedikit bingung. Saat ini, sebuah suara datang dari samping gelang waktu. Ye Guan berbalik dan melihat orang yang berbicara adalah Shen Qi. King Dai dan King Zi juga mengikuti. Ye Guan sedikit penasaran, gelang waktu. Shen Qi berkata dengan suara yang dalam, ini adalah benda super ilahi yang tersisa dari peradaban hutan asli. Namanya adalah gelang waktu. Benda ini dapat membuat waktu berlalu dengan cepat di suatu area. Setelah digunakan, yang lebih lemah akan langsung kembali ke di mana mereka berada. Ekspresi Ye Guan sedikit serius, dan dia masih ketakutan dengan berlalunya hidupnya sekarang. Sungguh mengerikan. Shen Qi tiba-tiba memandang Xiao Bai. Kamu sangat kuat. Kamu benar-benar bisa mengalahkan gelang waktu. Xiao Bai berkedip, lalu nyengir. King Dai di samping dengan cepat memperkenalkan, dia adalah leluhur spiritual, dan dia bukan leluhur spiritual biasa. Setelah pengalaman bertahun-tahun di suku Xianling, bukan karena mereka belum pernah melihat leluhur spiritual sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur spiritual seperti Xiao Bai. Kemampuan leluhur spiritual ini agak terlalu menantang surga. Ling Zhu, Shen Qi tiba-tiba menyadari, saya mendengar perkenalan Anda di buku, tapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat, luar biasa. Xiao Bai berkedip, lalu merentangkan cakar kecilnya, dan manisan hao muncul di cakarnya. Dia menyerahkan manisan hao itu kepada Shen Qi, tetapi segera, dia tampak sedikit enggan untuk berpisah dengannya, jadi dia segera menyimpannya, dan kemudian menggantinya dengan garis leluhur. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan membeku. Di dunia Xiao Bai, pembuluh darah leluhur tidak seberharga hao yang dilapisi gula. Hanya sahabatnya yang layak menerima hadiah manisan hao. Melihat pembuluh darah leluhur yang dikirim oleh Xiao Bai, Shen Qi tersenyum dan berkata, tidak perlu. Xiao Bai tersenyum tipis, lalu meletakkan pembuluh darah leluhurnya ke tangan Shen Qi. Shen Qi tersenyum dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyentuh kaki kecil Xiao Bai. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Shen Qi, bisakah Anda memberitahu saya tentang gelang kali ini? Shen Qi mengangguk sedikit. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa itu adalah warisan peradaban hutan dan saat ini merupakan harta terbaik di kota kuno Dao. Alasan mengapa Tuan Kota Zhao di luar telah mencapai 90% keilahian adalah karena dengan bantuannya, selama bertahun-tahun, dia belum bisa membuat gelang waktu mengenali pemiliknya, jadi dia hanya bisa mempersembahkannya. Ye Guan berbisik, waktunya, ketika kakeknya pergi, dia memberitahunya bahwa perkembangan masa depannya bisa fokus tepat waktu. Jelas sekali, peradaban hutan sudah mulai menjelajahi waktu. Kali ini, Shen Qi berkata lagi, ini adalah harta paling berharga dari Tuan Kota Zhao. Dia akan bertarung untukmu. Ye Guan tertawa, dia tidak bisa mengalahkan Arya. Meskipun kekuatan Tuan Kota Zhao juga berada pada tingkat keilahian 90%, sampai sekarang, itu masih agak lemah. Shen Qi tiba-tiba berkata,
peradaban hutan telah kembali. Ye Guandao, kapan? Senki menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu waktu spesifiknya. Saya hanya tahu itu seharusnya terjadi baru-baru ini. Ye Guandao, lalu tahukah kamu mengapa mereka kembali? Senki menggelengkan kepalanya lagi. Saya tidak tahu. Ye Guan terdiam. Tuhan berdoa. Namun, Tuan Kota Zhao itu harus mengetahui sesuatu. Ye Guandao, kalau begitu kita tidak bisa membiarkan Arya membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Adapun gelang waktu di pelukan Xiao Bai, meskipun dia juga menginginkannya, dia tidak bisa menipu Xiao Bai. Jika mereka bersedia memberikannya, itu bagus. Jika mereka tidak memberikannya, dia tidak bisa menipu mereka. Begitu semua orang tiba di luar, mereka melihat Arya memukuli Tuan Kota Zhao. Tuan Kota Zhao hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah upaya Arya. Hancur total, melihat pemandangan ini, mata King Dai bersinar dengan kompleksitas. Di mata dunia, 90% keilahian sudah menjadi langit-langit, tetapi di mata sebagian orang, itu seperti semut. Dan saudara perempuanku telah mengejar bidang ini sepanjang hidupnya. Hal ini tidak bisa dikatakan salah, hanya dapat dikatakan bahwa setiap orang mempunyai tujuan masing-masing. Namun dalam pandangan King Dai, apa yang dilakukan adiknya masih agak bodoh. Ini hampir seperti meninggalkan suami dan anak perempuan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Arya, lumpuhkan saja dia, jangan bunuh dia. Tianji, Arya mengangguk. Oke, saat dia berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas keluar. Ledakan, jurang ruang waktu yang dalam diciptakan di langit oleh Arya. Di kejauhan, Tuan Kota Zhao terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, tangan dan lengannya meledak, dengan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Wajah Tuan Kota Zhao sangat jelek. Dia menatap Arya dari kejauhan. Tatapan ganas di matanya berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Karena dia telah menggunakan segala cara sekarang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Arya di depannya. Pertahanan fisik Arya bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan fisiknya. Benar-benar tak terkalahkan, dia dipukuli dengan sangat keras. Pada saat ini, Ye Guan berjalan perlahan. Dia menatap Tuan Kota Zhao dan berkata, Tuan Kota Zhao, bisakah kita bicara? Tuan Kota Zhao memandang Ye Guan. Saat itu, gelang itu sudah ada di tanganmu. Ye Guan mengangguk. Baiklah, ekspresi Tuan Kota Zhao tiba-tiba menjadi ganas. Dia menatap Ye Guan dengan niat membunuh di matanya. Alasan mengapa ia mampu mencapai 90% keilahian adalah karena gelang waktu. Sekarang gelang waktu telah diambil, niscaya ini akan memutus jalur kultivasinya di masa depan. Namun ia tetap berusaha untuk tenang, karena ia tahu betul bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan gadis kecil di hadapannya. Kalau turun begitu saja, Anda hanya akan rugi. Dengan tetap menjaga hijaunya perbukitan, tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kamu melirik Tuan Kota Zhao, dan kemudian berkata, mengapa peradaban hutan kembali? Tuan Kota Zhao berkata dengan tenang, saya tidak tahu. Ye Guan mengerutkan kening, Arya, pukul dia sampai mati. Arya mengepalkan tinjunya. Ketika Tuan Kota Zhao melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Mereka tiba-tiba mengirim seseorang ke sana belum lama ini dan mengatakan mereka akan kembali. Selain itu untuk itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ye Guan terdiam. Tuan Kota Zhao mengira Ye Guan tidak mempercayainya. Jadi dia segera menambahkan, mereka sudah mencarimu dan kakekmu,
dan bersiap untuk mengirimmu dan kakekmu ke tiang gantungan. Ye Guan tercengang, bersambung.